Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah sore ini kita dapat berkumpul lagi dalam acara kajian sunnah tarbiyah ruhiyah BTKV FKUA Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Samsul Ma'arif dengan tema apakah semua ilmu yang kita miliki akan membawa kita ke surga. Pertama-tama marilah kita mendengarkan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Dr. Cesario. Kepada Dr. Cesario dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anjuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke materi utama yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Samsul Ma'arif dengan tema apakah semua ilmu yang kita miliki akan membawa kita ke surga. Apabila ada pertanyaan nanti dapat disampaikan langsung dengan mengangkat tangan dari fitur Zoom atau menggunakan kolom chat. Kepada Ustadz Dr. Andes Haji Samsul Ma'arif kami persilahkan. Mohon informasi dulu, Mas Dokter. Saya bicara Oke. sampai jam berapa? Nanti ada sesi dialog apakah tidak? Siap, nanti ada. Ini mungkin sampai jam 4:30. Kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog. Oke ya. Sampai jam 4:30, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Siap. Oke. Share screen. Ya, materinya mohon di-share, mohon di-screen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan para jamaah, para peserta kajian tarbiyah rohiyah BKV Dr. Sutomo Surabaya. Tema yang akan kita sama bahas dan dalami pada sore hari ini adalah tentang ilmu yang akan menghantarkan kita menuju kepada surga. Masing-masing di antara kita Allah anugerahkan ilmu. Pertanyaannya, adakah ilmu yang kita miliki saat ini akan hantarkan kita ke surga? Ini pula pertanyaan yang memenuhi, menyesaki
pikiran-pikiran orang-orang soleh terdahulu. Silakan scroll. Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, hal yang selalu memenuhi kepala orang-orang yang dalam ilmunya, beliau menyebutnya sebagai al-faqih, dalam kehidupan sehari-hari adalah komitmen keislamannya, kualitas sholatnya, dan keteguhan sikapnya dalam menghadapi yang halal dan yang haram. Ini beliau bahas secara mendalam dalam bab amalan-amalan yang terpuji. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian tarbiyah rohani rahmati Allah, Imam Al-Ghazali di masanya pada tahun 480-an itu sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang mengajak kita untuk memahami ilmu itu dalam perspektif ketakwaan. Jadi tidak ada masalah orang berilmu apa, tidak ada masalah orang bekerja sebagai apa, tidak ada masalah orang berbisnis apa, tidak ada masalah. Tetapi orang-orang yang beriman, yang dalam ilmunya, itu kesehariannya selalu memperbincangkan dengan dirinya sendiri, kepalanya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang sebagus apa komitmen keislamannya, tentang sebagus apa kualitas sholatnya, dan tentang bagaimana keteguhan sikapnya dalam menghadapi yang halal dan yang haram. Jadi saya pikir ini juga akan kita bahas secara mendalam, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa Allah itu sudah menganugerahkan kita, memberikan kepada panjenengan semuanya ilmu yang tidak diberikan kepada orang-orang pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada panjenengan semuanya tingkat pemahaman terhadap kehidupan melebihi di atas orang rata-rata. Sehingga pertanyaannya adalah, jika anugerah yang sangat istimewa ini tidak bisa menghantarkan kita kepada ketaatan yang lebih, tidak bisa menghantarkan kepada ketakwaan yang istimewa, maka sayang sekali, ibarat kita sudah pegang berlian, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menggosoknya. Sehingga meskipun ia berlian, tetapi kilaunya tidak istimewa. Bukan karena fakta berlian yang tidak istimewa, tetapi karena ketidakmampuan kita di dalam merawat ataupun mensikapi bagaimana sebaiknya merawat sebuah berlian. Scroll silakan. Nah, ini yang akan menjadi referensi kajian kita, karena ini juga menjadi referensi kajian Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya tentang judul yang sudah kita tampilkan di depan. Allah berfirman di dalam kitabnya surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dianugerahi, diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, sungguh Allah telah memberikan banyak sekali kebaikan kepadanya. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal, kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya untuk mencari, mendalami sebuah ilmu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, kunci di dalam ayat ini adalah hikmah. Karena dalam banyak tafsir yang diperbincangkan secara mendalam oleh para mufassirin, para ahli tafsir, adalah tentang hikmah itu sendiri. Allah berfirman, Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang ia kehendaki. Apa yang ia kehendaki diberi hikmah,
Allah berikan kepadanya kebaikan yang berlipat-lipat, kebaikan yang banyak sekali. Silakan di-scroll, Pak Dokter. Oke, silakan di-scroll. Nah, apakah hikmah itu? Di dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan pandangan ulama yang berbeda-beda tentang apa itu hikmah. Ada yang mengkaitkan bahwa hikmah itu adalah kenabian. Jadi barang siapa yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, Allah anugerahkan hikmah yang banyak kepada kita. Itu tidak salah. Ada juga yang berpendapat bahwa hikmah itu adalah kerasulan. Tetapi jumhur ulama berpendapat tentang hikmah. Jumhur ulama berpendapat tentang hikmah adalah yang sejalan dengan pendapat Ibnu Mardawi. Beliau meriwayatkan melalui jalur Baqiyah dari Utsman bin Zufar al-Juhani, dari Ammar al-As'adi, dari Ibnu Mas'ud secara marfu sampai kepada Nabi. Marfu itu artinya sampai kepada Nabi. Jadi sanadnya itu tidak terputus. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, marfu itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa hikmah itu? Riwayat ini menjelaskan bahwa Ra'sul hikmati makhafatullah. Ra'sul hikmati makhafatullah. Jadi puncak dari apa yang disebut dengan hikmah itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak, Ra'sul itu kepala, makna leksikalnya. Tetapi maksudnya adalah puncak dari makna hikmah itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak penjelasannya, para ahli tafsir menjelaskan bahwa sebaik-baik pengetahuan adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya memberikan rasa takut, rasa harap, rasa bersandar, rasa ingin bertemu dengannya. Itu adalah hikmah. Makanya kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, ilmu itu tidak selalu sama dengan hikmah. Hikmah itu mencakup di dalamnya ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan belum tentu mencakup di dalamnya hikmah. Ayat tadi menjelaskan yang tadi kita bahas, ayat 269 surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki diberi hikmah kepadanya, Allah lipat gandakan kebaikannya. Jadi kalau begitu, hikmah itu menjamin lahirnya kebaikan-kebaikan. Sementara ilmu itu belum tentu menjamin lahirnya kebaikan. Karena ilmu itu bisa seperti dua sisi pisau, baik untuk kebaikan ataupun mungkin juga untuk keburukan. Tetapi hikmah tidak mungkin. Hikmah itu tidak mungkin menjadi sesuatu yang buruk sekali. Maka tugas kita, saya tekankan, tugas kita adalah meningkatkan ilmu pengetahuan yang Allah sudah berikan kepada kita menuju kepada hikmah. Yang oleh karenanya Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan kepada kita secara personal dan melahirkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain secara sosial. Ya, di-scroll silakan. Ini ada sebuah ayat yang juga membicarakan tentang ilmu dan tentang perasaan takut. Allah berfirman, alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamarat mukhtalifan alwanuha
apakah kalian tidak berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air dari langit yang dengannya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam warna, beraneka ragam jenisnya. Wa minal jibal, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis yang beraneka ragam jenisnya. Judadun bid artinya adalah pelangi. Jadi gunung-gunung itu bisa memunculkan efek optik yang kita nampak di bawah ini seperti garis-garis indah, bisa merah dan lain sebagainya. Wa humrun mukhtalifun alwanuha, dan juga diantaranya adalah binatang-binatang. Kemudian binatang-binatang ternak yang bermacam-macam warna. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Allah menutup pada penutupan ayat ini dengan sebuah penekanan yang sangat dalam. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, saya akan bicara mendalam dalam ayat ini. Pada ayat yang ke-27, Allah berbicara tentang kemajemukan ciptaan. Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kemahasegalaannya, yang itu tidak mungkin bisa disamai oleh makhluk. Untuk apa ini ditampilkan? Untuk menundukkan pemikiran-pemikiran, untuk menundukkan hawa nafsu manusia agar tidak melampaui batas-batasnya. Bahwa bagaimanapun juga manusia itu adalah makhluk. Nah, sesudah Allah bicara tentang kemajemukan ciptaan, Allah bicara tentang langit, Allah bicara tentang hujan, Allah bicara tentang tumbuh-tumbuhan, tentang gunung, Allah bicara tentang manusia, binatang melata, itu semuanya adalah kehidupan. Itu semuanya adalah ciptaan yang harus dipelajari. Makanya Allah mengakhiri ayat itu, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, hanya orang-orang yang berilmu. Jadi ciptaan-ciptaan yang Allah sebutkan pada ayat 27 tidak mungkin sampai pada derajat berilmu karena mereka adalah ciptaan. Sementara manusia meskipun mereka ciptaan, mereka punya peluang untuk bisa meningkatkan kualitas pribadinya menjadi makhluk yang benar-benar istimewa, yaitu dengan cara berilmu. Berilmu tentang segala sesuatu yang karenanya dia bisa punya peluang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta para jamaah peserta kajian Tarbiyah Rohiyah, kita dapati pesan kuat dari ayat ini bahwa Allah mengistimewakan orang-orang yang berilmu dibanding yang tidak berilmu. Karena dengan ilmu orang bisa memahami tidak, tetapi memahami siapa pencipta maha istimewa di balik ciptaan-ciptaan itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ilmu yang dimaksud di dalam ayat yang tadi, ilmu yang dimaksud di dalam ayat yang tadi itu adalah ilmu yang dengannya orang bisa sampai pada bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai ini sebenarnya, kita masih sampai pada slide yang sebelumnya.
belum sampai slide ini ya. Nah, oleh karena itulah maka Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu kita pahami manusia apapun latar belakang keilmuannya, apapun latar belakang pekerjaannya, harus senantiasa diedukasi, senantiasa diberi informasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kemajemukan ciptaannya yang ada di muka bumi. Supaya apa? Supaya lahir pada dirinya keyakinan Allah itu maha istimewa, maha segalanya. Jadi gini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta para jamaah, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu basically suka dengan sesuatu yang istimewa. Manusia itu naturally dia akan terpana kagum dengan sesuatu yang sifatnya supranatural. Kekagumannya itu akan menundukkan dirinya. Keterpanaannya itu akan mengontrol dirinya. Sehingga orang itu sangat peluang untuk bisa taat didahului dengan rasa takjub, rasa terpana. Salah satu contoh, saya kasih contoh ya. Kita yang bukan penghobi kendaraan-kendaraan klasik, kendaraan-kendaraan kuno, kadang-kadang kita tidak bisa memahami perilaku para penghobi, perilaku para kolektor-kolektor mobil kuno tersebut. Namanya mobil kuno, mobil tua. Mereka begitu terpana, takjub, terkesima dengan sesuatu yang ia yakini istimewa, yaitu mobil kuno, mobil langka. Sehingga tuntutan-tuntutannya itu relatif ditaatinya dan dilaksanakan. Mobil kuno itu kan menuntut perawatan. Dia taati. Dia bayar berapapun harganya. Mobil kuno itu menuntut keindahan. Dia taati. Dia buat seindah mungkin barang-barang itu dan membuatnya bisa menjadi sempurna. Oleh karena itu, manusia karena basically mungkin sangat terbawa, terpana, kagum kepada yang supranatural, maka mereka harus senantiasa diedukasi, didakwai agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang karena ketakjubannya kepada Allah, karena keterpanaan mereka sanggup tunduk kepada tuntutan-tuntutan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya mungkin jika seseorang itu berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tidak masalah ilmu itu ilmu apa, karena semua ilmu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang krusial adalah apakah ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita ini menambah ketaatan, meninggikan ketakwaan, sampai menyempurnakan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang berilmu syariat tetapi juga tidak begitu taat banget. Namun sebaliknya, ada orang yang tidak berbackground ilmu syariat, tetapi ketaatannya luar biasa. Saya kasih contoh ya. Kemarin pada waktu ada kecelakaan pesawat dari Jakarta menuju ke Kalimantan itu viral di share grup-grup WA itu pilotnya luar biasa taatnya. Dia bukan seseorang yang berlatar belakang ilmu syariat, jadi dia lahir dan belajar di lingkungan orang-orang yang mempelajari tentang ilmu penerbangan, bahkan beliau adalah seorang pilot. Tetapi karena ilmu yang ia miliki kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kemudian ilmu itu begitu istimewa. Begitu istimewa. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pilot ini
akhlak, fikih, bukan. Tetapi beliau adalah orang yang berlatar belakang ilmu umum, tapi karena keistimewaannya memposisikan ilmunya, maka viral. Dia termasuk orang yang sangat taat sekali, mengajak untuk sholat, mengajak berbuat baik. Itu yang disebut dengan khosyah, yang disebut dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan ada informasi bagus dari Dr. Heru. Beliau menjelaskan tentang gunung yang berwarna-warni. Tidak saja pelangi, tetapi gunung yang berwarna-warni. Beliau memberikan masukan kepada kita. Gunung Pelangi seluas 300 km persegi. Ini merupakan bagian dari Zhangye dan Xialanfeng Geological Park yang terletak di Provinsi Guangzhou, China. Jadi ayat itu berbicara tentang fenomena alam. Bicara tentang fenomena alam. Oke, terima kasih Dr. Heru sudah memberikan penguatan terhadap makna ayat-ayat ini. Silakan di scroll berikutnya. Slide berikut. Ini slide yang berikutnya ya. Oke. Nah, ini kata Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'an. Innama yakhshaw haqqa khasyatih al-ulama al-arifuna bih. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para alim ulama yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifah lil 'azimil qadiril 'alimi al-mausuf bi sifatil kamal man'uti bil asma'ul husna. Kullama kanatil ma'rifatu bi atam wal ilmu bi akmal kanatil khasyah lahu a'zam wa aktsar. Itu kata Ibnu Katsir. Karena sesungguhnya semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui lagi menyandang semua sifat-sifat sempurna dan memiliki Asmaul Husna, itu makin bertambah sempurnalah ketakutannya. Bertambah sempurnalah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta para jamaah, satu hal yang harus kita renungkan. Ini fakta dan kenyataan yang kita tidak pernah bisa balik ke belakang. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan kepada kita ilmu sejauh setinggi ini. Yang Allah faktanya membedakan, memilih siapa yang Allah berikan ilmu ini dan siapa yang tidak. Itu fakta yang kita tidak mungkin balik kembali. Oleh karena itulah maka pertemuan-pertemuan seperti ini itu memantik kesadaran kita. Menguatkan kesadaran kita bahwa ilmu-ilmu ini Allah berikan bukan tanpa maksud. Ilmu-ilmu ini Allah berikan bukan dengan tujuan yang sia-sia. Pertanyaannya adalah apakah kita termasuk pada golongan orang-orang ulama apa bukan? Apakah ilmu ini hanya menjadikan kita menikmatinya dalam kehidupan dunia saja? Atau membuat kita merasa gagah dengannya? Atau lebih dari itu? Dengannya kita berdekat, kita kuatkan ketaatan kita kepadanya, sang pemberi ilmu kepada kita. Makanya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa beliau tidak menspesifikkan ilmunya. Tidak harus ilmu agama, tidak harus ilmu syariat, tetapi beliau mengumumkan karena memang konteks ayatnya bersifat umum, general, tidak bersifat spesifik. Artinya, semua ilmu itu potensial untuk mendekatkan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka pertanyaan kritisnya adalah pertanyaan apakah ilmu-ilmu ini
akan hantarkan kita kepada surga, atau sebaliknya akan jerumuskan kita ke dalam neraka. Silakan di-scroll, Pak Dokter. Nah, ini ada sebuah riwayat yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya. Wa qala Ibnu Lahiyah an Ibni Abi Amarah an Ikrimah an Ibni Abbas. Ibnu Lahiyah telah meriwayatkan dari Ibnu Abu Amarah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa al-alimu birrahman man lam yusyrik bi syai'an. Yang dimaksud dengan orang-orang yang berilmu tentang Allah, al-alimu birrahman, yang dimaksud seseorang itu berilmu tentang Allah yang Maha Rahman adalah man lam yusyrik billahi syai'an. Yang pertama adalah dia tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Dia tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ukuran yang di dalamnya disebut kita ini berilmu atau tidak adalah ketika kita bertauhid kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Jadi, orang-orang yang berilmu tidak mungkin mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang-orang yang berilmu mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu itu hanya terbatas menjadi sebuah alat. Alat apa? Alat ya bisa untuk kehidupan, alat untuk mencari rezeki, ataupun hal-hal yang lainnya, belum sampai pada taraf ilmunya mengangkatnya, membebaskannya dari kebodohan tentang makrifat kepada Allah menjadi ilmu tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibnu Abbas mengatakan yang disebut orang alim disebut orang berilmu kepada Allah yang Maha Rahman, yang pertama man lam yusyrik bi syai'an, yang tidak mensekutukan Allah dengan satu apapun. Yang kedua, wa ahalla halalah, ia menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa harrama haramah, dan mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kenapa orang-orang yang disebut berilmu adalah orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan? Ketahuilah wahai kaum muslimin, Allah menetapkan syariatnya itu berdasarkan ilmu, berdasarkan kesempurnaan pengetahuannya yang tidak terbatasi oleh apapun. Maka syariat tentang segala yang halal, syariat tentang segala yang haram dari Allah, itu Allah tetapkan berdasarkan ilmu. Maka orang yang berilmu adalah meyakini bahwa itu ditetapkan berdasarkan ilmu. Yang seandainya dia belum tahu alasannya, dia tidak menolaknya. Karena ada kemungkinan dia tidak bisa mencapai apa-apa yang tidak dicapai oleh orang lain. Ada kalanya ia belum bisa mencapai derajat yang sudah dicapai oleh derajat orang lain. Makanya kan kadang-kadang keliru. Kadang-kadang manusia itu terjebak dalam ketidaktahuannya. Kadang-kadang terjebak dalam kebodohannya. Apa-apa yang tidak ia ketahuinya, kadang-kadang diyakininya sebagai tidak ada. Apa-apa yang dia tidak memahaminya, kadang-kadang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada. Padahal Allah berfirman di dalam surat Yusuf, anna fauqa kulli dhi ilmin alim. Allah berfirman di dalam surat Yusuf, ketahuilah bahwa pada orang-orang yang berilmu, di atasnya masih terdapat orang-orang yang lebih berilmu. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang berilmu itu pertama tidak mensekutukan Allah. Yang kedua menghalalkan yang ia halalkan.
karena itu basicnya adalah ilmu. Ia haramkan apa-apa yang Allah haramkan, karena itu basicnya adalah ilmu. Jangan kalau kita tidak paham, jangan kalau kita tidak mengerti, kita katakan itu tidak ada. Itu terlalu naif. Terlalu naif. Mata manusia contohnya sangat terbatas. Ketika terhambat, terhalang oleh dinding, maka dia tidak akan bisa lihat apa yang ada di balik dinding itu. Tetapi ketidakmampuannya melihat benda di balik dinding bukan berarti di balik dinding itu tidak ada benda. Keterbatasannya untuk menembus dinding, keterbatasan pandangannya untuk menembus dinding bukan berarti di balik dinding itu tidak ada benda. Termasuk ini. Makanya Ibnu Abbas mengatakan orang-orang berilmu itu adalah yang menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan. Wa hafidha wasiyyatah, yang berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah, berpegang teguh, bukan sekedar melaksanakan, berpegang teguh. Kalau melaksanakan cukup sekali 2 kali, tapi kalau berpegang teguh itu dipegang teguh rasanya. Makanya ada sebuah hadis yang menjelaskan perumpamaan, kata Nabi, perumpamaan orang yang berpegang teguh kepada agamanya itu sama seperti seseorang yang memegang bara. Dipegang panas, dibuang dia perlukan. Dia berada pada 2 pilihan antara panas menggenggamnya dan membuangnya padahal dia perlukan. Jadi pesannya adalah berpegang teguh itu bukan perkara mudah, tetapi perkara yang sulit. Tetapi kesulitannya tidak membuat kita harus memahami meninggalkannya. Yang terakhir, wa aiqana annahu mulaqihi wa muhasibun bi amalihi. Jadi orang berilmu itu selain tidak akan mensekutukan Allah, karena orang yang mensekutukan adalah orang yang tidak berilmu, dia menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan yang diharamkan Allah, berpegang teguh pada perintah. Terakhir adalah meyakini, meyakini bahwa dia pasti akan bersua dengan Rabb-nya dan dia akan menghisab, menghitung, meminta pertanggungjawaban darinya akan seluruh perbuatannya. Itu kata Ibnu Abbas, orang yang ditunjuk oleh Nabi secara khusus memahami tafsir-tafsir sebuah ayat. Beliau mengatakan bahwa yang disebut orang berilmu adalah orang yang seperti ini. Tidak melakukan syirik kepada Allah, menghalalkan dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan, kemudian menjaga perintahnya semampu yang ia bisa, dan ia sangat yakin kalau akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, dakwah itu harus selalu digaungkan. Jadi harus terus-menerus ada edukasi. Edukasi kepada manusia, apapun pekerjaannya, apapun latar belakang keilmuannya, dan apapun suku bangsanya. Edukasi tentang apa? Edukasi untuk memberikan ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang tidak mengenal Allah, maka ia akan terjerumus ke dalam kebodohan. Jadi segala sesuatu dia ukur dengan akalnya, padahal akalnya terbatas karena manusia itu tidak selalu bisa menembus apa-apa yang mungkin dia tidak bisa tembus. Kita lanjutkan, Pak Dokter. Slide berikutnya. Sampai-sampai Imam Ahmad itu berkata, ini sebuah hadis yang referensinya ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang penjenengan bisa lihat, open source. Haddatsana Waqi' wa Yazid, qala haddatsana Ismail, yakni Ibnu Abi Khalid, an Qaisin wa huwa Ibnu Abi Hazim, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqul la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakathu fil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha.
Jadi Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Waqi' dan Yazid. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail, yakni Ibnu Abu Khalid dari Qais, yaitu Ibnu Abi Hazim dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa ia mendengar satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ada iri hati kecuali dalam dua perkara. Jadi iri itu adalah penyakit di dalam hati, penyakit jiwa. Makanya tidak boleh orang beriri hati. Dengki itu tidak boleh. Dalam hadis yang berbeda disebutkan rasa dengki ataupun iri hati itu ibarat Nabi mengibaratkan seperti api yang membakar kayu bakar, cepat sekali. Nah, orang tidak boleh iri dengki itu tidak boleh. Kecuali kepada dua orang, yaitu lelaki ataupun orang yang dianugerahi harta oleh Allah, lalu ia menggunakannya untuk membiayai perkara yang hak. Ya, saya ulangi, ia gunakan hartanya untuk mendanai segala bentuk aktivitas, segala bentuk kegiatan yang hak. Yang kedua, orang yang dianugerahi oleh Allah ilmu yang ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini saya ulangi, syaralat bukan dianugerahi ilmu, tapi dianugerahi hikmah. Seorang lelaki yang dianugerahi hikmah oleh Allah, lalu ia mengamalkannya dan ia mengajarkannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kadang-kadang perlu kita ini menakar tingkat keberkahan ilmu dan tingkat keberkahan harta kita. Kalau harta kita itu lebih banyak habis bukan untuk hal-hal baik, kita perlu introspeksi. Kita perlu bercermin diri. Apa yang kita lakukan? Umpamanya harta itu lebih banyak habis untuk berobat, lebih banyak habis untuk mendanai rumah yang tiba-tiba saja kena musibah, untuk mendanai orang-orang yang banyak melakukan hal-hal yang dilarang. Lah itu kita perlu mengevaluasi diri. Saya minta waktu sebentar karena ini casnya habis ini. Saya mau cas sebentar. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Saya lanjutkan. Kemudian juga ilmu. Ilmu itu juga kadang-kadang perlu kita lihat, perlu kita takar dan perlu kita evaluasi. Ya. Jadi kadang-kadang orang ilmunya banyak, orang ilmunya dalam, tetapi jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu kita evaluasi. Sementara pada saat yang sama kita lihat orang yang tidak cukup berilmu, orang yang tidak cukup terpandang dari sisi keilmuan, tetapi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ia suguhkan, banyak kemaslahatan yang ia hidangkan untuk kepentingan-kepentingan orang lain. Oleh karena itu, kita boleh iri kepada orang-orang seperti itu. Jadi kita boleh iri kepada orang yang hartanya banyak, kemudian dia habiskan kepada kegiatan-kegiatan kebaikan, dan kita juga boleh iri kepada orang yang Allah anugerahkan kepadanya hikmah, dan ia mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Silakan di scroll, Mas Dokter. Slide berikutnya. Oke. Nah ini perlu kita renungkan. Kita berada di mana?
salah satu bukti rahmah atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah ia sudah anugerahkan ilmu kepada mereka. Ia sudah anugerahkan ilmu kepada mereka. Dengan anugerah ilmu tersebut, manusia bisa lakukan banyak hal. Pertama, ia bisa memahami lebih dalam ciptaan Allah. Dan karenanya termudahkan semua urusannya dalam hidupnya. Atau ia bisa peroleh rezeki Allah dengan ilmunya. Dan dengannya, ia tidak saja bisa memenuhi hajat hidupnya, tetapi bahkan menikmati kemewahan bersama ilmunya. Atau ia bisa memperoleh jabatan dengan ilmunya, yang dengannya ia bisa hadirkan kemaslahatan publik dan hidangkan berbagai macam kemudahan untuk orang lain dengan ilmu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, ini salah satu bukti betapa Allah itu menyayangi dan memberikan rahmat kepada kita. Cuma pertanyaannya, adakah ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, yang pertama, urusan kita semua jadi mudah? Atau apakah ilmu yang dengannya Allah sudah berikan rezekinya kepada kita, dan kita menikmati banyak hal dengan ilmu kita? Atau bahkan dengan ilmu itu Allah berikan jabatan kepada kita, kita bantu orang lain, kita mudahkan orang lain. Apakah cukup berhenti di sini dan tidak membuat kita menguatkan ketaatan kita kepada Allah, meninggikan ketakwaan kita kepadanya, menguatkan rasa bersandar diri kepadanya? Makanya itu belum disebut berilmu. Kalau orang disebut berilmu karena banyak urusannya termudahkan karena ilmunya, yaitu berilmu, tetapi belum sampai pada kadar hikmah. Kalau orang bisa mendapatkan rezeki yang banyak dengan ilmunya dan menikmati kemewahan bersamanya, ya mungkin berilmu, tapi belum sampai pada derajat hikmah. Atau pejabat baik, pejabat yang lurus, yang dia hadirkan banyak sekali kemaslahatan untuk kepentingan umat manusia, orang lain, tetapi berhenti di situ, maka belum sampai pada derajat hikmah. Kata Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Allah, yang menghalalkan yang dihalalkan, yang mengharamkan yang diharamkan, yang memegang teguh perintahnya, sampai yang terakhir tadi itu, yang keempat, apa tadi? Saya lupa itu yang keempat. Meneguhkan perintahnya, memegang teguh perintahnya, sampai yang keempat nanti bisa dilihat pada slide sebelumnya, saya lupa. Nah, oleh karena itu maka kewajiban kita adalah meningkatkan level, meningkatkan kadar ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, membuat kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Dokter, coba kembali kepada slide yang awal. Saya akan mendalami yang ini sebentar. Terus sebelumnya. Oke, ini. Karena kajian kita sudah akan berakhir sebentar lagi, saya akan fokus di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah kajian keislaman tarbiyah rohiyah, hikmah yang paling puncak, paling utama adalah khasyah. Insyaallah. Hal yang selalu memenuhi kepala orang-orang yang berilmu. Jadi gini, bapak-bapak dan ibu. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita banyak karunia. Di antaranya adalah ilmu. Nah, mari sama-sama kita coba renungi, kita dalami
apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Bahwa orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang selalu mempercakapkan, mendiskusikan dengan dirinya sendiri, utamanya, itu komitmen keislamannya. Karena komitnya kepada keislamannya itulah yang akan memandunya menuju kepada jalan ketaatan. Dia selalu mengukur, menakar, membicarakan dengan dirinya kualitas sholatnya. Ini kalau sudah membicarakan, memperbincangkan kualitas sholat dengan dirinya, berarti dia tidak meninggalkan sholat. Kan? Nggak mungkin ya mempermasalahkan kualitas sholatnya, tetapi kadang-kadang bisa meninggalkan sholat. Karena apa? Karena sholat itu bukti, salah satu bukti dari cinta kita kepada Allah. Itu di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad katakan kepada manusia, jika engkau benar-benar mencintai aku, maka ikutilah aku. Jadi Allah berfirman, Muhammad katakan kepada manusia tentang aku. Jika engkau manusia benar-benar menyatakan cinta kepadaku, kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Nah, salah satunya adalah ajaran Rasulullah tentang sholat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, cinta itu maknanya memberi. Cinta itu maknanya melayani. Cinta itu maknanya mengistimewakan. Makanya kata Al-Ghazali, sholat termasuk yang selalu diperbincangkan oleh orang-orang berilmu. Masalahnya, kalau kita disebut cinta kepada Allah, yang sudah kita berikan kepada Allah melalui sholat kita itu apa? Waktu kita, kesungguhan kita di dalam bermunajat kepadanya, ketakutan kita akan azabnya, harapan kita akan ampunannya, seberapa banyak kita berikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu juga artinya melayani. Seberapa besar kita layani jiwa kita yang butuh untuk bermunajat kepada Allah. Seberapa banyak kita layani. Enggak banyak waktunya kadang-kadang. Oleh karena itu, salah satu tolok ukurnya adalah sholat. Termasuk kepada yang ketiga, kata Al-Ghazali, adalah komitmen kepada yang halal dan kepada yang haram. Jadi betul ya kata Al-Ghazali, dan saya pikir apa yang ditulis Imam Al-Ghazali itu dipengaruhi oleh hadis-hadis dan ayat-ayat tentang khasyah yang tadi disebutkan. Coba di scroll ke bawah Mas Dokter. Puncak khasyah. Nah ini. Nah, bukan. Nah ini. Ya. Jadi ada request barusan lewat teks, diperdalam lagi, puncak hikmah itu adalah takut kepada Allah. Di mana ini adalah riwayat yang marfu yang sampai kepada Rasulullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa rasul hikmah atau puncak hikmah adalah takut kepada Allah. Jadi bukan puncak pengetahuan, bukan puncak keberilmuan, tetapi puncak hikmah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, harusnya orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah, ilmunya memudahkannya untuk bersikap takut kepada Allah. Harusnya dengan ilmu yang sedemikian tinggi, semakin banyak yang Allah berikan kepada manusia, itu memudahkannya, meringankannya untuk bisa lebih mengenal dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah. Kalau manusia takut kepada sesuatu, dia akan menghindarinya. Tetapi manusia yang takut kepada Allah justru mendatanginya, meminta ampunan kepadanya, menguatkan sandaran hati kepadanya,
dan tidak menuhankan apapun selain Dia. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ilmu pengetahuan yang sekarang sudah kita miliki dan semuanya adalah pemberian dari Allah SWT, itu kita tingkatkan levelnya. Dari level sekedar pengetahuan menuju kepada hikmah. Karena di sanalah ada puncak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kemudian sejalan dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi orang yang ingin menyempurnakan penghambaannya kepada Allah, salah satu di antara sekian banyak syaratnya adalah takutnya. Ketika sempurna takutnya, maka sempurna penghambaannya. Ketika sempurna takutnya, maka sempurna tawakalnya. Dan itulah yang akan disebut sebagai al-hikmah ataupun apa hikmah. Ya, hikmah itu dalam bahasa Indonesia hikmah. Saya browse di dalam banyak referensi hikmah diterjemahkan dengan hikmah atau hikmat, bukan pengetahuan. Ini sudah jam 16.30 pas ini ya. Kalau mengacu kepada waktu yang diatur oleh Mas Dokter moderator ini membawa acara, saya harus berhenti untuk memberikan kesempatan kepada panjenengan semuanya untuk bertanya kepada kita dan akan kita bahas. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ini monggo Mas moderator panjenengan bacakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Dr. Andes Haji Samsul Ma'arif. Sekarang kita akan membacakan pertanyaan dari peserta kajian. Yang pertama dari Dr. Eri Irawan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Dijelaskan tadi hikmah yang paling utama atau puncak adalah takut kepada Allah. Apakah mengetahui sifat-sifat Allah seperti pada Asmaul Husna dapat menjadi bentuk ilmu untuk membuat kita senantiasa takut berbuat dosa kepada Allah? Yang kedua langsung dibacakan. Yang kedua dari Dr. Cesario Tri Prasetyo. Izin bertanya, bagaimana kedudukan ilmu dunia dan ilmu agama? Mana dulu yang harus dipelajari, Ustaz? Oke, saya akan jawab. Tentang Asmaul Husna. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah berfirman bahwa Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Dan berdoalah kalian ketika berdoa dengan menyebut nama-nama. Yang pertama, perintah untuk menyebut salah satu nama-nama Allah yang indah di dalam berdoa itu adalah perintah. Jadi sangat bagus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Qudus, Ya Razak, Ya Wadud, Ya Ghaffar. Itu bagus sekali. Dan di bahasa Indonesia kan, Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Mengetahui, Ya Allah yang Maha Mendengar. Itu Al-Quran. Itu perintah yang cukup sebenarnya tidak boleh diabaikan karena itu adalah perintah dari Al-Quran. Yang keduanya, menyebut-nyebut nama Allah itu akan mendatangkan perasaan cinta. Karena memang salah satu bukti tanda cinta adalah menyebut-nyebut namanya. Salah satu bukti tanda cinta adalah mengingat-ingat keadaannya. Salah satu bukti tanda cinta adalah merasa nyaman, merasa tentram dengan menyebutnya. Itu tanda-tanda cinta. Makanya Allah memerintahkan untuk menyebut-nyebut namanya, untuk menghadirkan perasaan cinta, untuk menghadirkan perasaan tentram, untuk menghadirkan perasaan ketergantungan. Di samping kita diminta untuk mendalami
nama-nama indah itu terkait dengan apa? Allah Maha Rahman. Rahman atas apa? Allah Maha Rahim. Rahim kepada siapa? Allah Maha Pengampun. Pengampun atas apa? Itu semuanya harus kita cari ilmunya. Harus kita cari ilmunya untuk bisa mendekatkan pemahaman kita kepadanya. Makanya pertanyaannya, apakah dengan menyebut-nyebut nama Allah kemudian membuat kita berilmu tentangnya, kemudian timbul rasa takut berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul. Betul. Makanya sebut-sebutlah. Sebut-sebutlah karena banyak menyebut itu salah satu dari tanda mencintai. Ingat-ingatlah. Karena banyak mengingat-ingat sesuatu itu adalah salah satu tanda dari mencintainya. Bacalah, sebutnya. Karena bagaimanapun juga banyak menyebut sesuatu adalah bukti dari menenteramkan kita. Jadi kalau kita banyak menyebut sesuatu itu hati-hati, kita bisa merasa tentram dengannya. Betul. Jadi kalau pertanyaannya apakah mengetahui sifat-sifat Allah seperti pada Asmaul Husna dapat membentuk ilmu untuk menambah ketaatan dan takut berbuat dosa? Betul. Makanya saya ulangi lagi bahwa manusia itu harus diedukasi, harus didakwai. Ada zat yang maha supranatural, ada zat yang maha istimewa, maha segalanya. Kenapa? Penerjemahan Ar-Rahman itu dengan maha pengasih, penerjemahan Ar-Rahim dengan maha penyayang, Al-Ghafur maha pengampun dosa, karena memang kata semuanya itu, sifat-sifat Allah itu maknanya adalah maha. Untuk apa? Untuk menumbuhkan perasaan takjub, untuk memunculkan perasaan terpana, untuk memantik kesadaran betapa istimewanya zat itu. Sehingga karena terpana, takjub, karena merasa istimewa, tunduklah kemudian jiwa ini kepadanya. Orang-orang yang mengagumi anggrek, orang-orang yang menjadi penghobi anggrek, itu sama. Dia sebut-sebut, dia ingat-ingat. Karena memang itu bukti cintanya. Dia dalami apa yang ia ingat-ingat itu, dia pelajari jenisnya, spesiesnya, tumbuh pada temperatur berapa, kemudian kena panas dengan intensitas cahaya yang bagaimana, dia pahami, dia harus berilmu tentangnya. Ya, oke. Yang kedua sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ilmu agama dan ilmu dunia mana yang harus dipelajari terlebih dahulu? Sebenarnya, kalau ini pertanyaannya, kita semuanya sudah mengawali belajar agama. Saat kita di TK, saat kita di SD, itu pemahaman tentang ilmu agama didahulukan dibanding memahami ilmu tentang dunia. Bapak kita, ibu kita, mama kita menanamkan konsep-konsep mengenali Allah dari hal yang paling sederhana. Nah, baca bismillah sebelum makan, baca bismillah sebelum minum, baca doa sebelum tidur. Itu sebelum anak mendapatkan ilmu tentang dunia, sudah ditanamkan kepadanya ilmu tentang agama. Bahkan, andai orang tuanya tidak mengajarinya, saat bayi itu dilahirkan, dikumandangkan azan di telinga kanannya, dan dikumandangkan iqomah di telinga kirinya. Untuk menanamkan basic bahwa mengenal Allah itu lebih dari segala-galanya. Kalau orang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, ia akan mengenal semuanya, tetapi orang mengenal semuanya belum tentu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Saya menjawabnya tentu saja ilmu agama. Tetapi kita sudah mengawali belajar ilmu tentang agama sejak kecil oleh bapak dan ibu kita. Dikenalkan kepada kita konsep sederhana tentang ketuhanan. Nah, seiring kita memasuki TK, kita masih dikenalkan kepada kita
guru-guru TK kita, ajaran-ajaran tentang konsep bermakrifat kepada Allah dengan bernyanyi. Karena bagaimanapun juga anak kecil, metode yang paling efektif untuk mengenalkan nilai itu adalah dengan cara bernyanyi, dengan cara bergembira, bukan dengan cara berpikir keras. Nah, seiring dengan perjalanan kita beranjak dewasa, ada ilmu-ilmu yang seolah-olah ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu tentang dunia. Padahal sesungguhnya tidak. Ilmu itu juga ilmu tentang akhirat. Jadi sesungguhnya yang kita pelajari sekarang ini nampak seperti seolah-olah ilmu tentang dunia. Tetapi sesungguhnya ilmu itu seharusnya menghantarkan kita kepada kedekatan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sekarang kita ini kan korban pendidikan sekuler, korban pendidikan memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu dunia, ya karena sistem. Ya sudah nggak ada masalah, kita jalani. Yang sudah mengambil spesifikasi ilmu yang seolah-olah ilmu dunia, ya dikuatkan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena harusnya seorang dokter yang mengoperasi pasiennya, dia tahu organ tubuh manusia bergerak, hidup, berfungsi sempurna, dan menjamin keseimbangan dalam tubuh, itu sebenarnya cukup menjadi tanda-tanda bagi dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ilmu itu juga seharusnya mengarahkannya menuju kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang melihat orang yang meninggal terbujur di depannya karena gagal organ tertentu kemudian meninggal. Nah, keterbujuran seseorang di depan matanya seharusnya membuatnya berilmu bahwa setiap manusia pasti akan seperti itu. Jadi keistimewaan manusia itu terletak kepada apa yang sudah dilakukan untuk manusia yang lainnya, bukan kepada apa yang sudah ia peroleh selama ini. Bukan ilmu, bukan harta, bukan yang lainnya. Oleh karena itu maka sesungguhnya banyak yang kita pelajari ini merupakan bagian dari ilmu-ilmu akhirat, ilmu agama. Bahkan susahnya kalau orang memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu agama, itu akan sangat berbahaya. Yang menganggap pidana dalam perspektif hukum dunia, tidak ada ruh, spirit keakhiratan di sana, itu bahaya sekali. Oleh karena itu maka bahkan seorang hakim yang memutus perkara hanya berdasarkan perspektif ilmu keduniaan itu sangat berbahaya. Karena apa yang ada di dunia itu bersifat menipu. Makanya bahaya kalau orang kemudian yang terjun dalam disiplin ilmu hukum, kemudian kehakiman, kejaksaan yang membahayakan dengan ilmu-ilmunya, maka harusnya tidak boleh. Nah, kembali kepada pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah ilmu agama tentu saja. Yang harus didahulukan sebagaimana para ahli tafsir, ilmu agama. Bahkan tentang hikmah, Al-Baqarah ayat 269 yang tadi kita bahas, bahkan banyak beberapa ulama yang menjelaskan wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang Allah anugerahkan kepadanya al-hikmah, yang dimaksud al-hikmah itu adalah ilmu tentang Al-Quran, tentang tafsirnya, tentang maknanya, tentang kandungannya.
maka barang siapa yang Allah anugerahkan ilmu tentang itu, maka Allah akan berikan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, pendapat hikmah yang jumhur, yang mayoritas ulama adalah pendapat yang tadi sudah sama-sama kita bahas. Jadi jawabannya mana yang harus didahulukan? Jawabannya adalah ilmu dunia. Ya, sambil disempurnakan, berjalan seiring sejalan dengan ilmu-ilmu agama yang bisa kita lakukan, ya sekurang-kurangnya melalui pengajian-pengajian seperti ini. Silakan, Mas Dokter, ada pertanyaan berikutnya? Ini selanjutnya dari Dr. Muhammad Asmi Agung. Izin bertanya, terkadang seorang hamba sering hilang berbuat dosa tanpa disengaja seperti terlupa dalam melakukan ibadah, sehingga sholat di akhir waktu, sedangkan dia tahu ilmu agamanya. Apakah itu berarti rasa takutnya kepada Allah masih kurang, Ustaz? Mohon pencerahannya. Oke, kita dapatkan kata kunci di sini, bahwa lupa dalam melaksanakan ibadah, sehingga sholatnya di akhir waktu. Saya akan menjawab berdasarkan pertanyaannya saja, karena di pertanyaan ini ada kata-kata lupa. Nah, lupa itu tidak ada hukumnya. Lupa itu tidak ada hukumnya. Jadi, kalau orang lupa ya sudah, gimana namanya juga lupa. Kata Nabi di dalam hadisnya, rufi al-qalam, malaikat itu mengangkat pulpennya, tidak menulis catatan amal seorang hamba. Yang dia lupa, yang dia gila sampai dia sadar. Jadi orang tidur sampai terbangun, orang lupa sampai ingat, orang gila sampai dia sadar. Jadi kalau lupa ya tidak ada masalah. Lupa boleh-boleh saja, namanya lupa. Yang tidak boleh adalah meremehkan. Jadi kalau lupa tidak ada masalah. Tapi kalau meremehkan, nanti aja masih banyak kerjaan, nanti aja masih banyak kerjaan, nanti aja masih banyak pekerjaan. Betul, berarti takutnya kepada Allah tidak ada. Karena orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mendahulukan panggilannya. Komandan yang memanggil anak buahnya tahu, mendengar panggilannya, maka dia akan takut terbirit-birit, meskipun dia tidak suka dia akan datang. Dia paham sanksinya, dia paham akibatnya, dia paham. Nah, sekarang bayangkan kalau manusia itu memahami akibat dari lalai menjalankan perintah Allah, kalau manusia mengerti kelak akan disiksa dengan apa, kelak akan diberi peringatan apa, maka dia tidak akan bermain-main dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada Mas yang bertanya, kalau lupa tidak ada masalah, tetapi kalau meremehkan sampai akhirnya lupa, nah itu yang berdosa. Dan betul, tidak memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Mas Dokter, ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz. Ini ada pertanyaan, apabila kita mengajarkan suatu ilmu ke seseorang, kemudian ilmu yang kita ajarkan itu digunakan untuk kemaksiatan, Ustaz. Apakah kita yang mengajarkan itu ikut berdosa? Mohon pencerahannya, Ustaz. Oke. Kalau ilmu yang diajarkan kepada seseorang, kemudian dia bermaksiat dengan ilmunya itu, dosanya ditanggung siapa? Pertama, yang diajarkan itu ilmu apa? Kalau yang diajarkannya adalah kebaikan, maka dosa dari penyimpangan kebaikan yang sudah diajarkan, itu dosa yang melaksanakan, bukan dosa yang mengajarinya. Salah satu contoh. Kita punya skill, punya ilmu tentang mengemudi. Kita ajarkan kepada seseorang, beginilah cara mengemudi yang benar. Ambil jalur kiri, jangan mengambil jalur kanan, kan itu adalah haknya orang. Bersikap sopan di jalanan. Kita ngajarinya baik-baik. Tiba-tiba kemudian dia memilih dengan sengaja menabrak orang yang naik motor baru dengan tujuan mengambil motor barunya. Ditabrakkannya motornya, orangnya terjatuh
motor baru diambil. Yang berdosa cara membunuh dengan cepat, dosa yang melaksanakan. Jadi hukumnya seperti itu. Nah, makanya saya katakan berkali-kali bahwa alhamdulillah Islam ini mengajarkan kepada kita hanya kebaikan. Islam ini mengajarkan kepada kita hanya kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita semakin merasakannya ketika kita hidup bersama-sama, berjamaah dengan orang-orang yang juga punya komitmen untuk menyempurnakan ketaatan. Saya ulangi lagi ya. Islam itu mengajarkan keindahan. Islam itu mengajarkan harapan untuk mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Dan kita rasakan Islam begitu tambah indah ketika kita bersama-sama hidup beraktivitas berjamaah bersama orang-orang yang punya tujuan sama. Oleh karena itu, tentang ilmu ini saya sudah menjawabnya bahwa yang berdosa adalah yang melaksanakan, kecuali kalau memang gurunya mengajarkan ilmu tentang kebatilan, mengajarkan syirik kepada Allah. Ini contohnya, setan itu akan semakin membantu kita kalau kita menginjak Al-Quran, mengencingi Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Itu gurunya sudah berdosa, apalagi muridnya. Makanya jauhlah berpikiran seperti itu, karena begini ya, sebenarnya fitrah manusia itu condong kepada kebaikan. Fitrah manusia itu cinta kepada kebenaran. Fitrah manusia tersentuh kepada hal-hal yang menyentuh perasaan. Nah, kadang-kadang fitrah ini terbungkam oleh banyaknya dosa. Kadang-kadang fitrah ini tertutup oleh kepentingan sesaat. Oleh nafsu-nafsu, oleh syahwat-syahwat yang kadang-kadang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kata Nabi di dalam hadisnya, beliau menjelaskan, al-birru matma'anna qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu jika engkau melaksanakannya, engkau akan merasakan ketenangan dalam hati kalian. Engkau akan merasakan kebahagiaan tanpa harus menunjukkan kepada orang lain. Sebaliknya kata Nabi, wal itsmu, dan dosa itu adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang membuat hatimu bergejolak, sesuatu yang membuat hatimu meronta-ronta. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu benci jika sesuatu yang kamu lakukan itu diketahui oleh orang lain. Jadi hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita melakukan sesuatu, kita sembunyi-sembunyi, kita tidak ingin orang melihatnya, dan kalau ada orang melihatnya kita benar-benar marah, nggak suka. Hati-hati, itu dosa. Sementara kata Nabi, sesuatu yang menenangkan hati, yang mendatangkan kedamaian, yang mendatangkan kebahagiaan tanpa harus memamer-mamerkan, itulah kebaikan. Sampai rumah, mandi, sholat, baca Al-Quran. 1 juz, setengah juz, itu benar-benar membuat kita menjadi begitu bahagia. Kita keluar dari rumah seharian, bekerja sibuk dengan urusan dunia, begitu kita lakukan itu seperti setetes air yang memberikan orang ada dalam keadaan dahaga. Maka memang betul kata Al-Ghazali tadi, jadi kadang-kadang cinta kita ini perlu kita uji. Yang kita berikan kepada Allah itu berapa? Kita sudah sediakan jiwa kita sudah sediakan
badan kita untuk bermunajat kepada Allah itu seberapa banyak. Karena memang cinta itu memberi, cinta itu menyediakan. Dan cinta itu berpihak. Keberpihakan kita kemana? Kadang-kadang kita lebih berpihak kepada sesuatu selain Allah dibanding berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka kajian-kajian seperti ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang mengedukasi. Sekali lagi, edukasi manusia. Manusia itu membutuhkan dakwah. Manusia membutuhkan edukasi pencerahan. Manusia itu perlu dibimbing untuk mengenal siapa Tuhannya. Yang dengan pengenalannya itu maka akan sempurna penghambaannya. Oke, insya Allah seperti itu. Kita cukup. Kita akhiri. Saya berikan kepada Mas moderator, insya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah acara kajian sore ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Ya, acara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semuanya. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Amin.